Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari demi hari kita lalui di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan berlalu saat, meskipun hanya di waktu yang singkat sekali. Mudah-mudahan di waktu yang singkat itulah berlaku terus penyucian jiwa pada diri kita, yaitu ikhlas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian suasana jiwa kita yang senang, gembira, bahagia. Nah, dalam setiap keadaan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua ini yaitu bermuara kepada penyucian jiwa. Dan sudah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini bahwasanya yang membuat kita itu bersih, jiwa kita suci, hati kita suci adalah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun karena kita mengikuti kehendak hawa nafsu, kemudian kita menodai keimanan kita itu, yaitu dengan melakukan kemaksiatan, tapi dengan taubat yang kita kerjakan, maka kita kembali bersih suci. Kemudian kita memperbaiki diri, kemudian kita berpegang teguh sungguh-sungguh dalam memegang agama Allah yang mulia ini. Kemudian kita berjuang tanpa henti, meskipun tidak maksimal karena di tahap-tahap awal penyucian jiwa sangat berat sekali, tetapi kita tetap terus berusaha. Maka insya Allah mudah-mudahan setiap saat yang kita lalui insya Allah terus menyucikan jiwa kita, sehingga jiwa itu semakin hari semakin suci. Jiwa yang semakin suci itulah yang akan membuat perhubungan antara satu dengan yang lain, antara kita dengan istri kita umpamanya, antara orang tua dengan anak-anak, antara abang dengan adik, antara sahabat dengan temannya, dan lain sebagainya. Semua ini yang akan menguatkan antara satu dengan yang lain, karena masing-masing berhati suci, berjiwa suci. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini akan tetap terus terjaga dan terpelihara. Tapi ingat, ada kalanya syaitan itu masuk. Inilah dia bisikan syaitan atau celah yang bisa dimasuki oleh syaitan, yaitu mengotori jiwa, mengotori hati, sehingga bersarang sifat dengki di dalam hati itu, sehingga hati itu menjadi kotor. Umpamanya seperti kisah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu kisah saudara-saudara Nabi Yusuf, abang-abang Nabi Yusuf. Bukan 1-2 orang, 10 orang yang mendengki Nabi Yusuf alaihissalam. Apa sebab ada sifat dengki di hati mereka? Karena jiwa mereka itu kotor, hati mereka itu kotor, yaitu ketika mereka cemburu bahwasanya ayahanda mereka itu adalah seorang nabi juga. Ayahanda mereka adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dan ini kelihatan jelas dari perkataan mereka. Idh qalu, ketika mereka berkata, la Yusufu, dan adalah Yusuf itu, wa akhuhu, dan saudaranya, yang dimaksud adalah Bunyamin, ahabbu ila abina minna. Mereka berdua itu, Yusuf dan saudaranya itu, lebih ayah kita cintai dari kita. Mereka berkata kepada sesama mereka yang bersepuluh itu. Maka mereka menuduh ayahanda mereka, padahal ayahanda mereka itu adalah seorang nabi yang memiliki hati yang suci. Tetapi karena kedengkian, kekotoran yang ada dalam hati mereka, maka mereka tidak lagi menghormati ayahanda mereka. Wa nahnu usbah, yang mereka lihat adalah diri mereka, padahal kita ini kan ramai, kita 10, tetapi ayahanda lebih menyukai Yusuf, lebih menyukai Bunyamin. Ini ayah ini betul-betul ujung ayat, inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kita itu sungguh dalam kesesatan yang nyata. Allahu Akbar. Bagaimana seorang anak mengeluarkan kata-kata seperti ini kepada ayahnya? Ini anak durhaka yang seperti ini. Bagaimana bisa kedurhakaan itu berlaku? Karena hati yang kotor, hati yang tidak bersih, jiwa yang tidak bersih. Maka penyucian jiwa perlu, karena penyucian jiwa itulah yang akan menghalang kita dari kedurhakaan.
kedurhakaan kepada Allah, kedurhakaan kepada kedua orang tua, kemudian juga ketidaksetiaan kepada teman, kemudian juga dan lain sebagainya, banyak sekali karena kita berhubungan, berinteraksi dengan manusia. Kapan kita berhasil dalam berhubungan dengan manusia? Apabila kita memiliki hati yang bersih suci. Ini contohnya, yaitu saudara-saudara Yusuf, karena kekotoran yang ada dalam hatinya, maka syaitan masuk melalui celah itu, sehingga mereka menuduh orang tua mereka sendiri, yaitu ayah mereka yang seorang nabi, mereka tuduh sebagai yang berada dalam kesesatan yang nyata. Bukan hanya itu, karena kedengkian itu apabila tidak dihentikan, ia akan berterusan dengan kedengkian-kedengkian berikutnya. Kemaksiatan apabila tidak dihentikan, dia akan berlanjut kepada kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya. Kejahatan kalau tidak diberhentikan, dia akan berlanjut kepada kejahatan-kejahatan berikutnya, dan lebih buruk lagi dari kejahatan yang telah dilakukan, bahkan berbangga dengan kejahatan yang telah dibuat. Maka dalam ayat berikutnya sampai mereka mengatakan, uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf itu. Sekarang diarahkan pula kepada Yusuf, awitrahu ardan, atau buang dia ke suatu negeri. Apa sebab mereka sampai membuat kesepakatan seperti itu? Karena hati yang kotor, jiwa bermasalah, hati bermasalah. Di mana masalahnya? Tidak suci. Karena hati yang bersih, hati yang suci tidak akan mungkin melakukan kejahatan, tidak akan mungkin berbuat yang buruk, yang tercela, yang keji, dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah perlunya penyucian jiwa. Apabila penyucian jiwa berlaku, adakah dengki-mendengki antara abang dengan adik? Tak akan mungkin berlaku. Tapi inilah hidup di dunia ini. Ada saja manusia yang melakukan pengotoran jiwa, sehingga berlakulah kerusakan, sehingga tak lagi nyaman dalam keluarga, tidak lagi damai dalam bermasyarakat. Maka perlulah di sini seruan terus-menerus tanpa henti untuk menyucikan jiwa, dan ini bulan Ramadan, bulan penyucian jiwa. Mudah-mudahan tausiah ringkas ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.